Saya Stefanus Ripokusuma, NIM saya 2014-568. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan kelima, yaitu tentang sistem software. Sistem software adalah program yang mengontrol hardware dari sistem operasi dari perangkat komputer. Sistem komputer ini dibagi menjadi dua, yaitu operating system dan utility program. Pertama, yang akan saya bahas adalah operating system. Operating system adalah perangkat program yang berisi instruksi dan bekerja sama untuk mengkoordinasikan semua kegiatan antara sumber daya perangkat keras komputer. Fungsi dari operating system yang pertama adalah untuk memulai dan mengakhiri komputer. Dalam menyalakan atau merestart komputer disebut dengan booting, di mana booting ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah cool boot and one boot. Cool boot itu adalah menyalakan komputer ketika kondisi komputer dalam keadaan mati. Warm boot itu adalah kondisi komputer menyala, kita dapat matikan atau merestart komputer. Dan ini adalah proses dari PC boot, yaitu adalah proses dalam menyalakan komputer. Proses yang pertama adalah power supply mengirimkan sinyal listrik pada komponen di unit system. Prosesor yang berada dalam unit system mencari ROM yang berisi BIOS. BIOS kemudian memeriksa komponen seperti mouse, keyboard, dan adapter apakah sudah aktif atau belum. The POS yang berasal dari BIOS membandingkan data dengan chip MOS, yaitu driver yang mempertahankan data saat komputer mati. Step yang kelima, BIOS mencari data pada drive atau mungkin melihat langsung pada drive C. Step yang keenam adalah di lain tempat, sistem file memuat pada RAM. Dan yang terakhir adalah sistem operasi memuat data dan memulai memunculkan latar dan tampilan pada desktop komputer. Fungsi dari operating system yang kedua adalah boot drive. Boot drive itu adalah sebuah driver yang berfungsi untuk menjalankan komputer. Boot drive ini dibantu dengan disk atau recovery disk yang berisi file sistem yang akan menjalankan komputer. Dan yang ketiga adalah opsi dari kematian komputer dibagi menjadi dua, yaitu dengan sleep mode dan hibernate mode. Mode power saving yang sederhana namun berguna. Ketika mengaktifkan fitur ini, maka semua aplikasi yang sedang berjalan akan dihentikan. Selama menggunakan sleep aplikasi akan masih tetap tersimpan. Dan yang kedua adalah hibernate mode. Sistem aplikasi yang sedang berjalan akan tersimpan di dalam memori hard disk. Saat kembali dinyalakan, komputer akan langsung berada di posisi terakhir sebelum diperintahkan hibernate. Seperti halnya shutdown, hibernate akan benar-benar mematikan komputer sehingga tidak memakan daya baterai yang sangat besar. Dan fungsi dari operating system yang keempat adalah providing user interface. Providing user interface ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu adalah graphical user interface dan command line interface. Graphical user interface itu adalah mengontrol atau memberikan perintah tanpa harus mengetik, tapi dengan menggunakan gambar pada sistem operasi tersebut. Command line ini adalah mengontrol dan memberikan perintah dengan menggunakan teks atau ketikan pada keyboard untuk menginstruksi data yang ada di sistem operasi tersebut. Dan adalah fungsi dari operating system yang kelima adalah managing program, operasi yang menangani program secara langsung untuk menunggu tingkat produktivitas komputer. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah single user, yaitu sistem operasi yang hanya menyediakan satu akses layanan terhadap satu komputer pada waktu yang sama. Dan yang kedua adalah multi-user, adalah istilah dari sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi yang memperbolehkan akses oleh beberapa pengguna dalam waktu bersamaan ke sistem operasi atau aplikasi tersebut. Dan yang ketiga adalah single tasking, sistem operasi yang hanya dapat mengerjakan satu tugas dan hanya fokus pada tugas itu saja. Dan yang kedua adalah multitasking, yaitu sistem operasi dapat mengerjakan berbagai macam tugas dalam waktu yang sama. Dan yang kelima adalah foreground. Foreground adalah sistem operasi yang aktif atau aplikasi yang sedang berjalan. Dan di belakang jendela aplikasi tersebut terdapat aplikasi yang lain yang aktif yang disebut dengan background. Dan yang ke-6 adalah preventive multitasking, yaitu sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur pembagian waktu tampilan suatu application. Dan terakhir adalah multiprocessing, yaitu adalah sistem operasi komputer yang mendukung dua atau lebih suatu proses program dalam waktu yang sama. Fungsi operating system yang ke-6 adalah mengolah memori hard atau hard disk.
Pengolahan memori ini sangat berguna untuk mengoptimalkan penggunaan RAM. Jika terlalu banyak aplikasi, maka dapat mengurangi efektivitas dari RAM, sehingga komputer menjadi kurang efektif. Dan yang ketujuh, fungsi dari operating system yang ketujuh adalah coordinating task, yaitu sistem operating yang menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Dan yang kedelapan adalah configuring device. Perangkat untuk mengkonfigurasi pada sistem operasi ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah driver dan apply. Driver adalah program yang membantu sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat tertentu, contohnya printer, mouse, atau keyboard. Yang kedua adalah plug and play, program yang mengkonfigurasikan perangkat baru yang telah diinstal dan memuat driver yang diperlukan secara otomatis dan memeriksa kesalahan dengan perangkat lain. Dan yang terakhir adalah monitoring performance, yaitu adalah sebuah program yang menampilkan tingkat dan informasi sumber daya dari perangkat dan komputer. Jadi karena pertemuan kelima hanya sampai pada materi ini, maka presentasi yang saya jelaskan telah selesai. Dan sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih.